Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Saputri dengan nilai 1 S1 2016 jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah struktur data. Langsung saja, Introduction to Python Programming. Pengantar Python pemrograman, struktur, dan algoritma data. Ada topik to cover. Topik yang akan dibahas itu ada dua, revisiting basic atau meninjau kembali dasar-dasar, dan advanced lanjutan. Dalam revisiting basic ini ada Python object atau objek Python, pengidentifikasi, selanjutnya sequence types, itu ada list, tuple, set, dan strings. Selanjutnya dictionary class, lalu operator for sequence dan dictionaries, ada polymorphic function, dan yang terakhir file read dan write. Untuk lanjutan itu ada exception handling atau penanganan pengecualian, lalu iterators dan generators, selanjutnya Python convenience atau kenyamanan Python, dan yang terakhir scope dan namespace atau cakupan dan ruang. Selanjutnya introduction atau perkenalan. Ini what is Python? Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang ditafsirkan dan dirancang untuk keterbacaan tinggi dan pembuatan prototipe lebih cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap produksi. Lalu, why Python? Mengapa Python? Works on multiple platform Windows, bekerja pada berbagai platform Windows, yaitu ada Linux, Mac OS, dan lain-lain. Selanjutnya, simple syntax similar to English language. Itu sintaks sederhana, mirip dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, write programs with fewer lines. Menulis program dengan baris lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Yang terakhir, runs on interprets, berjalan dengan juru bahasa, boleh dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Selanjutnya, go to know. Most recent version is Python 3. Versi terbaru adalah Python 3 dengan beberapa pembaruan besar dibandingkan Python 2. Lalu IDEs, ada PyCharm, Eclipse, dan Jupyter. Selanjutnya, how and where to write programs, bagaimana dan gimana menulis program. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada IDEs, ada PyCharm, Eclipse, Jupyter, dan lain-lain. Pada penjelasan ini, di sini menggunakan Google Colab. Bisa dilihat dari gambar ini. Nah, di sini bisa menggunakan Google Colab ataupun Jupyter ataupun Visual Studio Code. Kita langsung lanjut ke Python Introduction. Pengenalan Python. Sini an interpret programming language, bahasa pemrograman yang ditafsirkan. Selanjutnya ada pagar. Is used for inserting commands, digunakan untuk menyisipkan pagar ini digunakan untuk menyisipkan command. Selanjutnya ada or can be used multi-line commands, dapat digunakan komentar multi baris.
selanjutnya garis miring can be used for continuing command on multiple lines. Dapat digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris. Selanjutnya, a code block is type indented within a control structure. Blok library tab yang mendorong ke dalam struktur kontrol. Yang terakhir ada an object-oriented language and class from the basic for a data type. Bahasa dan kelas berorientasi objek menjadi dasar untuk semua tipe data. Selanjutnya itu ada identifier atau pengidentifikasi. Ada identifier are variable names. Identifikasi adalah nama variabel, peka huruf besar kecil, kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Selanjutnya, Python identifier is most similar to a reference variable. Mengidentifikasi Python paling mirip dengan variabel referensi di Java atau variabel pointer di C++. Setiap pengidentifikasi secara implisit dikaitkan dengan alamat memori objek yang dituju merujuk. Selanjutnya, Python is dynamical typed. Python adalah bahasa yang diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengenal dengan tipe data tertentu. Ada reserved word. Sini sini saya sudah ada catatan kuncinya variabelnya. Nah, di sini ada A, yaitu variabel A 20, variabel B 11, dan variabel C 2003. Yaitu A, B, dan C merupakan variabel bisa sembarang nama. Dan 20, 11, dan 2003 merupakan value atau nilai dari variabel A, B, dan C. Jadi ini merupakan nilai dari variabel A, B, dan C. Untuk variabel memiliki ketentuan penulisan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu nama variabel tidak boleh spasi. Nah, apabila dalam hal ingin membuat spasi antar kata di variabel tersebut, cukup diganti saja dengan tanda underscore atau garis bawah. Contoh variabel Noviana underscore seperti. Selanjutnya, tetapi apabila kebalikannya yakni diakhiri dengan angka, contoh variabel ini Noviana Saputra underscore 20 dibolehkan. Selanjutnya, creating and using object. Membuat dan menggunakan objek. Nah, di creating and using object ini, membuat dan menggunakan objek ada create a new instance of a class atau membuat instance kelas baru. Contoh, ada Python literal for designing new instance. Literal Python untuk menentukan instance baru. Itu temperatur atau suhu 98,6. Ini ada alias menetapkan pengenalan kedua pada objek yang sudah ada. Itu asli itu temperatur suhu. Selanjutnya, Python support various ways of calling methods. Python mendukung berbagai cara memanggil metode. Yang pertama itu sort data dengan pagar panggilan standar ke metode atau key, dan data sort pagar member function atau fungsi anggota. Selanjutnya, types of method.
atau jenis metode. Ini ada accessors, itu mengembalikan informasi tentang keadaan suatu benda tetapi tidak mengubah keadaannya. Selanjutnya ada mutators atau metode pembaruan mengubah keadaan objek. Nah, seperti baris kedua. Selanjutnya sebuah kelas is immutable. Sebuah kelas tidak dapat diubah jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansiasi dan selanjutnya tidak dapat diubah. Contoh kelas float, int, full, str kelas. Selanjutnya ada sequence type class. Nah, sequence type class ini ada daftar kelas atau the list class, terus the tuple class, kelas tuple, the str class, kelas str, dan yang terakhir the set atau frozen set class atau kelas himpunan frozen set. Selanjutnya itu the list class, ada atau kelas daftar. A list instance stores a sequence of objects. Contoh daftar menyimpan urutan objek. Daftar adalah struktur referensial karena secara teknis ia menyimpan rangkaian referensi ke elemen-elemennya. Nah, selanjutnya itu these are array based sequence and are zero index. Daftar adalah urutan berbasis array dan bersifat di indeks 0. Jadi daftar dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n sampai 1 integer. Nah, dilihat dari sini ada indeks 0 sampai 10. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, karena dimulai dari 0. Dengan rumus n kurang 1. Selanjutnya, Python uses the characters. Atau Python menggunakan karakter dalam kurung sebagai pembatas untuk literal daftar dengan dalam kurung sendiri merupakan daftar kosong. Selanjutnya, the list dalam kurung konstruktor list dalam kurung menghasilkan daftar kosong secara default, namun konstruktor akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable. Dan terakhir, the list is a mutable sequence. Daftar adalah urutan yang bisa diubah. Elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan. Selanjutnya ke kelas tuple. Nah, versi urutan yang tidak dapat diubah itu tidak bisa diubah. Elemen tidak dapat ditambah atau dihapus dari urutan. Tanda kurung dalam kurung membatasi sebuah tuple dengan menjadi tuple kosong. Bisa dilihat dari baris ke-9 dan ke-11 ini ada print dalam kurung tipe dalam kurung lagi tepat dan baru tutup kurung sama dengan baris ke-11. Untuk menyatakan tuple dengan panjang 1 sebagai literal A, koma harus ditempatkan setelah elemen tetapi di dalam tanda kurung. Misalnya dalam kurung 17, baru tutup kurung adalah tuple 1 elemen. Dan bisa dilihat di baris ke-10. Dan jika bisa kita di baris ketiga ini append dalam kurung
tidak menggunakan koma, maka dia akan error. Selanjutnya, kelas str. Mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Contoh, halo, jangan khawatir, jangan khawatir. Atau si Python, perhatikan karakter str. Selanjutnya, karakter Unicode juga dapat disertakan, misalnya 20 atau U20AC untuk string 20F. Untuk komentar multibaris. Nah, tanda petiknya untuk komentar multibaris. Karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator kurung siku. Selanjutnya, kelas himpunan dan beku. Kelas himpunan mewakili pengertian matematika tentang suatu himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Keuntungan utama menggunakan kumpulan dibandingkan dengan daftar adalah bahwa ia mempunyai metode yang sangat optimal dengan memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam kumpulan yang didasarkan pada struktur data disebut tabel hash. Selanjutnya, ini memiliki dua batasan. Yang pertama, itu tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu, hanya intens dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python, int, float, string, tuple, dan frozen set. Kelas frozen set adalah bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Himpunan menggunakan kurung kurawal ini sebagai pembatas suatu himpunan. Kurung kurawal dalam kurung 17 atau kurung kurawal tanda petik merah, hijau, biru, dan tidak mewakili himpunan kosong karena alasan historis. Ia mewakili kamus kosong. Set dalam kurung menghasilkan himpunan kosong. Set dalam kurung petik hello menghasilkan hello. Selanjutnya kita masuk ke kelas dictionary. Mewakili kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci berbeda hingga terkait nilai-nilai. Kedua literal kamus juga menggunakan kurung kurawal. Kita lihat ini. Bentuk literal kurung kurawal menghasilkan kamus kosong. Konstruktor untuk kelas dictionary menerima pemetaan yang ada sebagai parameter. Alternatifnya, konstruktor menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter sebagai dalam dictionary dalam kurung berpasangan dengan berpasangan. Jadi kita lihat contohnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke ekspresi, operator, dan prioritas. Ini ada operator logika, bukan, dan, atau. Kita langsung lihat ke ini, saya sudah membuatkan catatannya. Nah, untuk mengenai operasi logika atau boolean, tabel kebenaran untuk operatornya terdiri dari not, or, and, so. Not di variabel A false, variabel B true, dan variabel C itu not F. Ini ada not, or, and, XOR. Langsung kita jalankan. Untuk variabel A sama dengan false, not. Untuk variabel C sama dengan true.
Bisa kita lihat. Selanjutnya itu untuk yang kedua, operator kesetaraan, itu adalah bukan sama dengan atau sama dengan. Kita lihat sini saya sudah membuatkan catatannya. Ada operasi komparasi merupakan operasi yang digunakan untuk membandingkan nilai. Setiap hasil dari operasi komparasi adalah boolean, true atau false. Untuk operatornya terdiri dari lebih dari, kurang dari. Bisa kita lihat di sini. Ini sama dengan. Untuk langsung kita jalankan saja. Kita lihat hasilnya. Ini 9. Sini bisa kita lihat 9 lebih dari 7 sama dengan true, dan seterusnya. Untuk selanjutnya itu ada operator aritmatika. Itu ada tambah, kurang, kali, dan lainnya. Ini saya sudah membuatkan catatannya di operasi aritmatika. Nah, pertambahannya itu, pada pertambahan itu variabel A sama dengan 10, variabel B sama dengan 3, hasilnya A tambah B, print A tambah B sama dengan hasil sama dengan, dan untuk pengurangannya itu variabel A sama dengan 10, B sama dengan 3, untuk A kurang B, langsung kita jalankan saja. Is not B sama dengan B sama dengan false. Is not B sama dengan true. Nah, 10 tambah 3 sama dengan 13. Betul ya hasilnya. 10 kurang 3 sama dengan 7. 10 kali 3 sama dengan 70. Dan seterusnya. Selanjutnya ada operator bitwise. Kita langsung ke codingnya. Ada operator bitwise, disebut juga sebagai operator binar atau binary, yang merupakan operasi pada masing-masing bit. Nah, variabel A sama dengan 9, variabel B sama dengan 5. Bitwise or nilai A sama dengan lebih dari binary, format A08B. Langsung kita jalankan saja untuk melihat hasilnya. Ya, di sini nilai 9 binary, or, and, XOR, not, shipping right, dan shipping left. Selanjutnya itu untuk S dalam kurung Y, elemen at index, dan start, stop. Nah, untuk S ini ada start, stop, step. Bisa langsung kita coba.
sini kita menggunakan kita coba pakai laptop sama dengan misalkan HP, Asus, dan Acer. Nah, lalu di sini kita print. Misalkan saya mau begini, kita tes lagi. Nah, di sini dia akan munculkan Asus dan Acer. Karena saya satu kan selanjutnya itu untuk operator untuk set ini sama saja. Untuk operator untuk kamus dictionary key, sini kita langsung coba. Nah, untuk dictionary key ini menggunakan pengkerawal. Kita kasih masuk ke dalam pengkerawal. Nah, di sini kita kasih nama. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk delete. Untuk delete itu kita bisa masuk ke laptop, nama, untuk printnya langsung akan outputnya menunjukkan pengkerawal saja. Selanjutnya itu ada operator penugasan yang diperluas. Nah, di sini ada alpha, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, dengan 1,2,3 beta sama dengan alpha, beta tambah sama dengan 4,5, beta tambah 6,7, present beta to analyze 1,2,345 dan 7 will be 1,2,3,4 dan 5. Selanjutnya ada prioritas operator atau penugasan berantai. X sama dengan kamu sama dengan 0.
1 kurang dari X tambah sambung kurang dari 10. Nah, operator precedence tipenya yang pertama itu member access, simbolnya X member. Yang kedua, function method browse container subtract slice, simbol expert dalam kurung itu titik atau kurung siku. Yang ketiga, exponentation. Nah, ini simbolnya bintang. Binary operator plus expert kurang expert expert. Yang kelima, multiplication division. Di sini ada bintang atau kali dan seterusnya. Yang keenam, addition subtraction plus and minus, between sweeping kurang dari dan lebih dari, between and between short, between or, comparisons, containment dengan simbol bisa kita lihat di sini simbolnya. Yang ke-12, logical not expert, logical and logical or, conditional false, if on, else false true, assignment sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, dan seterusnya. Selanjutnya, aliran kontrol jika, sementara untuk secara depan. Kalau dalam bahasa Inggris itu if, while, for, break, and continue. Sini sudah membuatkan ini ada catatan ya, elif, else if statement. Format penulisan itu if kondisi, aksi true, elif kondisi dari program. Bisa kita lihat ini ada if first condition, first body, elif second condition, second slice body, elif third slice condition, third slice body, else fourth slice body. Nah, pernyataan if mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat tutup. Pernyataan continue menyebabkan perulangan saat ini pada badan perulangan berhenti, namun lintasan perulangan selanjutnya berjalan seperti yang bisa kita lihat di sini. Langsung kita jalankan. Sini kita kasih masuk. Oke, kita nah, selanjutnya itu ada elif second condition, second body. Nah, jika if yang pertama itu tidak jalan, maka kita akan menggunakan if yang kedua. Langsung kita jalankan, kita coba. Yang tadi yang pertama kan dia jalan. Nah, ketika if yang pertama tidak jalan, kita bisa menggunakan elif. Sini kita kasih masuk Noviana.
dia bisa jalan. Nah, untuk selanjutnya itu electric condition untuk yang ketiga. Dan di sini misalnya kita masukkan ini kita kasih masuk nah dia juga akan jalan. Nah, ketika kita memasukkan yang tidak kita print, maka dia akan sorry you're not bikin Noviana Saputri. Jadi kita kasih masukkan dia akan sorry you're not Kiki atau Noviana Saputri. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk while condition body. Nah, di sini kita pakai atau perulangan. Jadi kita langsung jalankan. Nah, di sini dia akan memasukkan angka 290424. Ini ada nilai list. Nah, perulangan atau loop for condition for i in range isikan sampai batas berapa akan di looping. Aksi yang akan ditampilkan sesuai loop yang telah ditentukan. Dengan list seperti 290424. Nah, ini sekarang 290424 akhir dari program 1. Nah, untuk for element in iterable body sama seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Istilah fungsi digunakan untuk menggambarkan fungsi tradisional tanpa kewarganegaraan yang dijalankan tanpa konteks kelas tertentu atau turunan dari kelas itu seperti B sama dengan diurutkan dalam kurung data. Yang kedua, istilah metode digunakan untuk menggambarkan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu menggunakan sintaks penyampaian pesan berorientasi objek seperti C sama dengan data titik sortir dalam kurung. Pengidentifikasi yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan dikenal sebagai parameter formal. Selanjutnya, objek yang dikirim oleh pemanggil saat memanggil fungsi adalah parameter sebenarnya. Yang terakhir, fungsi polimorfik. Lebih dari satu kemungkinan tanda tangan pemanggil nilai parameter default. Ini langsung kita sudah punya catatannya. Nah, fungsi dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai function atau di bahasa lain membuatnya sebagai metode. Ada juga yang namanya adalah subroutine atau routine. Misalnya kita membuat sebuah program yang pertama A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan A tambah B, print C. Program yang kedua, D sama dengan 3, E sama dengan 4, F sama dengan D tambah E, print F. Bisa kita lihat bahwa program kita tersebut berulang sama sebenarnya. Maka untuk mengatasi itu muncullah yang namanya fungsi, yang dimana akan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi, misalkan seperti program tersebut di atas,
Program yang pertama dibuat menjadi nama fungsinya itu adalah fungsi tambah. Saat kita sudah membuat seperti itu, maka program yang kedua tidak usah lagi kita lakukan seperti halnya pada program yang pertama. Tapi di program yang kedua itu kita bisa tambah langsung atau pakai fungsi tambahnya di program pertama sebelumnya. Sehingga dengan begitu maka akan buat pekerjaan kita menjadi mudah. Cara membuat fungsi sederhana yakni dengan format def nama slice fungsi dalam kurung badan fungsi atau aksi yang akan dilakukan ketika itu if hello world ini fungsi, untuk print hello world ini aksi. Nah, untuk hello world dalam kurung ini pemanggilan fungsi untuk pemanggilan fungsi terus setelah fungsinya dibuat. Maka kita jalankan, dia akan memunculkan output hello world hi programmer hello world hi programmer. Selanjutnya masukkan atau keluaran berkas input output. Nah, input from target output to console pin. Langsung kita jalankan. Kita coba jalankan. Di sini hapus. Masukkan nama laptop. Ini masukkan pin. Ya, ini akan keluar HP karena kita masukkan nama laptop HP. Selanjutnya itu output to console pin. Keluaran ke konsol. Di sini kita bisa membuat baru. Kita belajar sini kita ketikkan lalu dengan open file right masukkan file close. Lalu kita print.
Kita baca nanti. Nah, di sini bisa langsung kita lihat di sini dia memunculkan bikin Noviana seperti itu. Nah, kita munculkan di sini. Itu right. Kita menggunakan open. Ini kita ganti dengan dan dia muncul di Noviana 1. Selanjutnya, materi selanjutnya penanganan pengecualian. Untuk pengecualian adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Penanganan pengecualian adalah proses menangani kesalahan dan kesalahan runtime dengan Anggun. Hal ini mencakup 2 tugas utama. Yang pertama, lemparkan pengecualian yang sesuai atau raise, assert, jalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian berikut. Coba kecuali block. Selanjutnya, ajukan pengecualian. Untuk exception handling. Nah, bisa kita coba untuk mencoba kecuali blok. Kode yang mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam blok. Coba dan gunakan blok kecuali untuk setiap jenis kesalahan yang berpotensi muncul dalam kode. Bisa langsung kita coba. Kita hapus terlebih dahulu untuk kali ini. Kita coba dengan angka sama dengan insert input. Ini kita masukkan angka. Ini untuk hasil dengan 10 dan untuk print 0. Dan sini kita masukkan angka misalkan 6. Betul ya, 6 1, sekian. Kita coba lagi dengan 0. Dia akan error. Itu division by 0. Nah, ini untuk menekan kalian, jadi sama angka kalian. Selanjutnya, fungsi tegaskan. Digunakan untuk menegaskan suatu kondisi. Hal ini memunculkan pengecualian ketika fungsinya tidak bertemu ekspresi tegaskan argumen. Jika assertion gagal, Python menggunakan argumen untuk pengecualian assertion error. Langsung kita coba. Nah, di sini untuk expect to print jangan bagi dengan 0.
menjalankan soalnya di sini menjalankan memasukkan angka 87 dan 1, sekian sekian. Kita coba lanjutkan. Ketika kita coba dengan 0, masukkan angka 0, jangan bagi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke iterator dan generator. Iterator adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Jika I adalah sebuah iterator, setiap pemanggilan ke fungsi bawaan X atau I akan menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasarinya. Pengecualian stop iteration dinaikkan menjadi menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Iterable adalah objek OBJ yang menghasilkan iterator melalui sintaksis I sama dengan iter atau OBJ. Teknik yang paling nyaman untuk membuat iterator dengan Python adalah melalui penggunaan generator. Generator dapat memiliki beberapa perintah hasil. Iterator dan generator memberikan manfaat evaluasi lambat karena nilai dihitung jika diminta. Seluruh rangkaian tidak perlu berada di memori pada satu waktu. Langsung kita lakukan. Contoh iterator. Tulis angka dengan 1, 2, 5. Langsung kita coba jalan. Jadi dia bukan muncul 1. Ketika kita lagi, dia akan muncul 2. Kita coba lihat outputnya. Dia akan munculkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang list angkanya 1, 2, 3, sampai 5. Nah, selanjutnya itu untuk generator. Langsung saja kita ketikkan kodenya.
sini contoh generator. Print kasih jalan dia kan untuk satu untuk kita dia kan berderet ke selanjutnya itu kenyamanan pattern tambahan ekspresi bersyarat text if condition else if. Pada kode ini bisa dipersingkat pada bagian kanan ini resolve for and if and kurang dari 0 else. Nah, untuk sintaks pemahaman menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan rangkaian lainnya. Daftar pemahamannya. Nah, pada kode di bagian kanan ini resolve sama dengan kurung siku for value in iterable if condition resolve again expression bisa dipersingkat dengan expression for value in iterable if condition. Begitu juga dengan yang bawah square sama dengan kurung siku for k in range dalam kurung 1, n tambah for event k kali k yang bisa dipersingkat dengan square sama dengan k kali k for k in range 1, n tambah 1. Seperti pada kode input dia menampilkan output yang sama faktor all 100. Kita lihat outputnya sama dengan kode yang lebih sedikit. Selanjutnya sintaks pemahaman lanjutan. Ini ada this comparison, set comparison, generator comparison, dictionary comparison. Sintaks generator sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Misalnya untuk menghitung jumlah n kotak pertama, sintaks generator total sama dengan sum kakak untuk k dalam rentang 1 n tambah 1
lebih disukai daripada penggunaan pemahaman daftar yang dibuat secara eksplisit sebagai parameter. Mengemas dan membongkar urutan pengemasan otomatis jika serangkaian ekspresi yang dipisahkan, diberikan dalam ukuran yang lebih besar. Konteksnya mereka akan diperlakukan sebagai satu tuple, meskipun tidak ada tanda kurung yang diberikan. Data 2,4,6,8 tuple 2,4,6,8. Salah satu penggunaan umum packing dengan Python adalah saat mengembalikan beberapa nilai dari suatu fungsi return x, y, dan seterusnya. Kalau dengan penugasan serentak kombinasi pengepakan otomatis dan membongkar dalam pertukaran nilai. Contoh pertama itu temp sama dengan j, k bisa dipersingkat dengan j, k sama dengan k, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk materi cakupan dan ruang nama. Proses menentukan nilai yang terkait dengan mengidentifikasi dikenal sebagai resolusi nama. Setiap kali mengidentifikasi ditetapkan ke suatu nilai, definisi dibuat dengan A, ruang lingkup tertentu. Penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dalam lingkup global. Penugasan yang dilakukan dalam isi suatu fungsi biasanya memiliki cakupan yang terbatas lokal untuk panggilan fungsi itu. Setiap cakupan berbeda di Python direpresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai A, ruang nama. Objek kelas suatu adalah instance dari suatu tipe yang dapat ditetapkan ke suatu pengidentifikasi diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh suatu fungsi di Python. Fungsi dan kelas juga diperlukan sebagai objek kelas suatu. Langsung kita praktekkan. Ini kita hapus dulu. Jadi untuk kode yang dari cakupan dan ruang nama. Oke, kita lihat ini untuk kode def outer punch. Outer var sama dengan m outside, def inner punch, inner var m inside, print outer var inner function. Untuk materi yang terakhir itu modul
Modul adalah kumpulan fungsi dan yang terkait erat kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimport dari dalam suatu program. Di luar definisi bawaan distribusi Python standar juga mencakup mungkin puluhan ribu nilai fungsi dan kelas lain yang diatur dalam perpustakaan tambahan yang dikenal sebagai method information. Modul baru dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file yang diberi nama dengan akhiran py. Definisi tersebut dapat diimport dari file py lainnya dalam direktori proyek yang sama. Ringkasannya, kami membahas topik-topik berikut dalam kuliah ini: pengaturan pemrograman Python berbagai kelas, tipe urutan, operator input atau output, penanganan file, penanganan pengecualian, iterator, dan generator, kenyamanan Python, dan ruang nama. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari materi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi pengantar Python pemrograman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.